Selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tita Utami Lekatomresi, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Petra. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahi hingga kita mulai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Oma dan Opa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kasih anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat sepanjang malam hari, dengan tenang dan nyaman, dan di pagi hari yang indah ini, Tuhan bangunkan kami, dan izinkan kami memasuki hari yang baru dan menerima berkat-berkat-Mu yang baru pula. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berada di sekitar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24 yang menyatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian pembacaan Alkitab. Oma dan Opa, renungan pembacaan firman Tuhan pagi ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema Berpikiran Baru, Hidup Baru.
Manusia dimanjakan oleh kebebasan berekspresi dan mengakses informasi tanpa batas di dunia digital. Sayangnya, kebebasan ini sering disalahgunakan. Banyak orang, termasuk orang percaya, terjebak dalam pola pikir dunia yang mementingkan citra diri, opini pribadi, dan kepuasan sesaat. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24 menasihatkan agar kita tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia dan hatinya gelap. Ia mengajak jemaat untuk meninggalkan manusia lama yang dikuasai oleh keinginan yang menyesatkan dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Persekutuan di dunia maya membuka peluang besar untuk bertumbuh dalam iman dan saling membangun, tetapi juga bisa menjadi ladang pencobaan jika kita tidak membarui cara berpikir kita. Paulus menekankan bahwa pembaruan hidup dimulai dari pembaruan pikiran. Di tengah arus konten negatif, berita palsu, dan budaya saling menjatuhkan di media sosial, kita dipanggil untuk memakai pikiran Kristus, penuh kasih, kebenaran, dan bijaksana. Perubahan hidup tidak cukup hanya dengan meninggalkan hal-hal lama, tetapi juga harus aktif mengenakan manusia baru yang terus diperbarui oleh firman Tuhan. Sebagai umat yang sudah ditebus, kita harus menjadi pengguna medsos yang berbeda, tidak asal membagikan informasi, tidak terpancing emosinya dalam berkomentar, dan yang tetap menjaga kekudusan. Pikiran yang dibaharui akan menghasilkan respon yang membangun. Hidup baru bukan hanya terlihat di gereja, tetapi juga tercermin di akun media sosial, dalam percakapan online, dan keputusan penting yang kita unggah ke dunia virtual. Inilah panggilan kita, mengalami pembaruan setiap hari, agar dalam dunia tanpa batas ini, kita tetap hidup dalam kekudusan dan menjadi berkat bagi sesama. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Opa dan Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah firman Tuhan tetap lekat di hati kami dan kami jadikan landasan dan pedoman dalam menjalani hidup hari lepas hari. Ya Tuhan, berilah kami hikmat, kekuatan dan kesehatan dalam usia lanjut kami, agar kami tetap bersemangat berkarya, agar kehadiran kami di tengah keluarga maupun persekutuan, bahkan di tengah masyarakat, boleh menjadi berkat bagi mereka. Berkati pula Dewan PKLU dalam tugas dan pelayanan mereka, dalam menyusun program yang sudah, sedang berjalan maupun yang akan berjalan, semuanya boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan yang prima pula. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin.
Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya, Pendeta Ari Theodina Tambunan Salsoe, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15, mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali, NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center, Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Opa dan Oma, demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada hari ini, dan sampai jumpa pada program SPMAB yang berikutnya. Selamat beraktivitas Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati.